Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan Bu Evi untuk mempelajari Akhlaqul Banin Juz 3. Pertemuan kemarin kita menjelaskan atau mempelajari mengenai akhlak berjalan. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari akhlak duduk. Nah, Bu, duduk itu juga ada akhlaknya. Nah, jangan salah. Nah, mengenai akhlak apapun nanti kita akan membahasnya. Langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul julus, adab pada waktu duduk. Kemarin berjalan, sekarang duduk. Ada tata caranya jika kita menilai dari segi akhlak. Yu'raful waladu ahwa mu'addabun am ghairu mu'addabun. Seseorang anak bisa diketahui apakah dia beradab atau tidak beradab. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya. Biharokatihi wasakanatihi. Nah, di sini ada dua cara jika kita itu melihat apakah si anak tersebut itu mempunyai adab atau tidak. Nah, biharokatihi wasakanatihi, dengan gerak dan diamnya. Nah, berarti siapa yang usil, siapa yang kalem. Nah, nanti akan kita bahas pada Akhlaqul Banin. Fayalzamuka idza jalasta ang tattabi'a hadhihin nasihah. Nah, di sini apabila kamu duduk, nah haruslah mengikuti nasihat-nasihat yang ada di bawah ini. Nanti kita kurang lebihnya belajar mengenai akhlak duduk itu ada 8 poin. Nah, seperti itu. Yang pertama, angtuh sinahai ata julusika, duduklah dengan gaya yang baik. Nah, Bu, gimana sih duduk dengan gaya yang baik itu? Nah, apakah kita harus kalem terus? Apakah kaki kita itu harus santun atau harus mengangkat atau di atas meja? Ketika kita duduk itu harus gimana? Nah, seperti itu. Fatajlisa mustaqiman. Nah, yaitu dengan tegak dan tenang. Jangan gerusa-gerusu. Ketika ada sebuah majelis, bisa dikatakan ketika kita lagi belajar kajian kitab di masjid, nah seperti itu. Kita harus duduk, kaki kita harus bersila atau enggak harus ditelungkupkan ke belakang. Nah, jangan sampai nanti kita duduk di depan guru misalkan dengan posisi kaki selonjoran. Nah, itu nanti kita di sini akan kita bahas sama-sama, oke? La tu'awwiju ra'saka au badanaka. Nah, di sini tidak membengkokkan kepala atau badan. Nah, kita nggak boleh ketika duduk ya harus tegap. Biasanya kalau di sekolah pagi itu ada tata cara agar punggung kita itu tidak akan keropos dini. Nah, itu harus tegak lurus. Bahkan untuk pandangan mata ke meja itu harus lebih dari 30 cm. Nah, nanti itu akan
berakibat pada kedewasaannya kita nanti. Wala tamuddu rijlaika. Nah, dan tidak mengelurkan kedua kakimu, yang sudah tadi Bu Evi katakan bahwasanya ketika kita duduk tidak boleh mengulurkan kaki kita, menselonjorkan kaki kita di depan orang-orang yang ada di depan kita. Walatufrokiu asobiaka. Nah, di sini tidak membunyikan jari-jarimu, anak-anakku. Tidak boleh. Biasanya kalau kita misalkan capek, kita kan terusan gini, membunyikan kayak gini. Nah, itu juga tidak boleh. Apalagi di depan guru atau orang yang lebih tua dari kita. Nah, selanjutnya berarti nanti lah kalau kita pegel Bu, kalau kita tiba-tiba capek ketika ada kajian, kan kita nggak apa-apa Bu menyelonjorkan. Nah, mesti nanti kalian akan bertanya seperti itu. Nah, di sini wala tal'ab, dan jangan bermain. Bermain tuh bermain apa sih Bu maksudnya? Nah, autusabbiku biha. Nah, di sini atau mengaitkan sebagian jari-jari dengan jari-jari yang lain, berarti kayak gini. Nanti kita ini seperti ini juga nggak boleh. Yang penting ketika nanti kita ada di depan guru misalkan atau di dalam sebuah majelis, itu harus menatap ke depan dengan tegap dan santai. Jangan membunyikan tangan, jangan menselonjorkan kaki. Nah, itu tidak boleh. Autuqallimuha amaman nasi, mohon maaf. Nah, di sini atau menggunting kuku di depan orang-orang. Nah, loh Bu, kok menggunting kuku pun juga nggak boleh. Nah, itu tadi. Berarti kita kembali pada adab atau perilaku. Bisa dikatakan seperti ini, contoh yang lain. Kita berada pada dunia digital. Nah, apalagi pandemi, apapun itu menggunakan HP, kita menanyakan kabar, bahkan kita itu belajar itu juga semuanya menggunakan HP. Ketika kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, tapi kita fokusnya ke HP. Ketika kita ditanya, Mbak, ini gimana? Tapi kita nggak fokus dengan pertanyaan teman kita yang ada di sebelahnya. Nah, itu loh yang tidak boleh. Kita tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang ada di samping kita. Karena apa? Karena kita fokus terhadap HP. Nah, di sini ini digarisbawahi ya, ini yang tidak boleh dilakukan. Kecuali gini, misalkan bolehlah kita main HP mungkin. Tapi, nah, ketika kita ditanya oleh orang yang ada di sekitar kita, nah, kita langsung nangkep, oh iya Mbak, gini. Jadinya kita itu fokusnya nggak hanya pada satu poin, yaitu HP. Tapi alangkah baiknya ketika kita lagi ngobrol sama seseorang, atau kita lagi ada dalam majelis ilmu contohnya, kita harus mematikan HP, atau enggak HP-nya jangan dibawa lah. Nah, ini di sini ini juga tata tertib ya. Ketika di pondok-pondok, bukan hanya pondok sini tapi semua pondok, kemungkinan besar itu tidak boleh membawa HP. Nah, jadinya ini adalah poin salah satu poin lah untuk mempelajari akhlak. Jadi kita tidak boleh, jangan sampai kita menyakiti seseorang, apalagi menyakiti guru yang sedang menerangkan, tapi malah kita fokus pada HP kita. Karena apa? Orang-orang itu berbeda. Ada yang cuek, ada yang itu kok kita lagi
membahas ini tapi kok dia mainan HP. Pasti ada yang mohon maaf sakit hati karena hati orang itu berbeda-beda. Selanjutnya, wa idza arata ang tad'uwa ahadan fala tusyir ilaihi bi usbuika au bi ra'sika. Nah, di sini bahkan ketika kita itu memanggil seseorang, nah itu dianjurkan apa anak-anakku? Jangan, "Hei itu sih," kita menjulurkan tangan kita terus bilang, "Hei itu Mbak Mbak Evi," misalkan, "Itu Mbak Evi sini sih, saya butuh bantuanmu." Nah, kalau enggak dengan kepala kita, "Mbak itu sih sini ke sini sebentar." Nah, seperti itu juga tidak boleh ketika kita membahas mengenai akhlak, apalagi pelajaran ini mengenai akhlakul banin di kitab akhlakul banin. Itu sama sekali tidak boleh anak-anakku. Kita harus mendekat terus memanggilnya, "Mbak Evi." Nah, seperti itu. "Mbak Evi, saya butuh bantuan. Apakah Mbak Evi bisa membantu saya?" Nah, seperti itu. Jangan sampai kita posisinya di sini, tapi orang yang kita panggil ada sekitar 2 meter atau 3 meter dari kita, tapi kita memanggilnya dengan suara keras, "Hei Mbak Evi, aku butuh bantuanmu." Nah, seperti itu tuh tidak boleh. Selanjutnya, walakin udu bisautika ma'a khafdihi kailatu dikal hadirin. Nah, di sini ini juga tidak boleh, tapi panggillah dengan suara yang pelan. Itu tadi yang sudah dijelaskan sama Bu Evi, panggillah dengan pelan, dengan sopan santun, dengan suara yang lirih. Misalkan orang tersebut jauh sekali dengan kita, misalkan 100 meter atau enggak 1 kilo dari kita, yuk kita mengalah, kita ke arah beliau terus sambil bilang dengan sopan, "Bapak Ibu, mohon maaf saya tadi tidak paham dengan pelajarannya. Nanti gimana ya Pak agar saya paham? Saya boleh tidak setelah nanti kajian ini saya bertemu dengan Bapak dan Ibu guru untuk menambah wawasan saya." Nah, seperti itu. Harus ada akhlaknya. Selanjutnya, wa yalzamuka aidun alla tamzaha muzahan ghairu laik. Nah, di sini, dan kamu tidak boleh bergurau yang tidak pantas. Boleh kita ketawa, boleh kita tersenyum ketika misalkan guru kita menerangkan sesuatu, ada yang lucu atau ada yang di luar kepala kita nggak paham, makanya kita ketawa boleh, tapi jangan sampai terbahak-bahak. Nah, seperti itu. Bisa ya anak-anakku membedakan mana yang ketawa sopan dan mana yang ketawa terbahak-bahak. Boleh kita meluapkan rasa bahagia kita, tapi kembali lagi kita jangan sampai terbahak-bahak. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai terlalu bahagia atau terlalu teriak-teriak dan tertawa ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, seperti itu. Autadhaka bila sabab. Nah, di sini atau tertawa tanpa suatu sebab. Nah, kembali lagi, misalkan kita sendiri tertawa-tawa, monggo silahkan. Akan tetapi ketika kita ada di majelis ilmu, kita lagi ada di forum diskusi sama teman-teman kita, tapi kok kita tiba-tiba megang HP, ada video lucu. Nah, kita nggak mungkin di sini langsung video lucu tapi kita sepaneng, itu nggak mungkin. Mesti kalau kita lihat video lucu, kita akan merespon, tubuh kita akan merespon, kita langsung tertawa terbahak-bahak. Nah, di sini padahal di sekeliling kita tidak tahu apa yang kita ketawai. Nah, ini juga nggak boleh ya. Nah, selanjutnya,
au tastakthiro minal mizahi wadzohiki. Nah, atau terlalu banyak bergurau atau tertawa. Sudah tadi Bu Evi sudah menjelaskan mengenai bergurau dan tertawa itu juga tidak boleh secara berlebihan. Nah, wayal zamu ka'aidun ala tarfa sautaka. Nah, di sini dan engkau tidak mengeraskan suaramu dalam waktu berbicara. Nah, apalagi kembali lagi kepada majelis ilmu, kita langsung meninggikan suara kita terhadap guru kita, atau kita meninggikan suara pada teman kita yang mohon maaf kurang paham apa yang kita katakan, itu juga tidak boleh. Meninggikan suara, berbicara dengan meninggikan suara apalagi kepada orang yang lebih tua dari kita, itu sangat tidak boleh. Au tagtaba ahadan minan nasi. Nah, di sini atau mempergunjingkan seseorang, anak-anakku. Mempergunjingkan seseorang, memakinya atau menyiarkan rahasianya. Misalkan kita tuh diajak curhat sama teman kita, mesti kita dibilang nanti jangan sampai sebar luaskan pada teman yang lain ya, saya mohon bantuannya, saya minta bantuannya, saya punya masalah ini itu, tapi cukup kita berdua yang tahu. Nah, di sini jangan menggunjing dan jangan menggibah dan jangan menyebarluaskan rahasia yang kita tahu. Nah, seperti itu. Cukup sekian ya dari Ibu, diingat-ingat bab pertama mengenai adab berjalan, dan sekarang kita membahas adab duduk. Harus dihati-hati, jangan sampai, diingat-ingat juga tadi, jangan sampai kita duduk di depannya guru atau di sebuah forum majelis kita menjolorkan kaki kita, meluruskan kaki kita, itu jangan sampai. Apalagi tadi masalah hal sepele, memotong kuku di depan orang, itu juga tidak boleh. Semoga bermanfaat ya, diingat-ingat apa yang sudah Bu Evi sampaikan, dan nanti ketika kita tahu suatu ilmu, jangan lupa untuk mempraktekkan. Shadaqallahul adzim wa huwa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.